Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, berkat Tuhan, kemurahan Tuhan, kita boleh ada di tahun yang baru. Ini semua karena kemurahan Tuhan. Kita percaya bahwa firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita dalam menerangi dunia yang penuh dengan kegelapan. Karena itu memasuki tahun yang baru, kita membutuhkan firman menjadi penuntun dalam perjalanan hidup kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan memuji nama-Mu ya Allah di hari ini, karena Engkau berikan kami waktu dan kesempatan lagi untuk kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh yang kudus, tolonglah kami, urapilah kami dan berkatilah kami dengan firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nat firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Injil Matius pasal 3 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-12. Firman-Nya berkata demikian. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Demikian kebenaran firman-Nya hari ini yang intinya mengajar dan menasihati kita menghasilkan buah yang baik. Sebagai umat, sebagai orang percaya mengawali tahun yang baru di tahun 2023, mari kita punya suatu kerinduan, mari kita punya suatu komitmen. Kita mau menghasilkan buah yang baik dalam hidup kita di tahun yang baru, di tahun 2023. Karena itu yang memang Tuhan kehendaki. Itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Apalah artinya kehidupan kita ini kalau kita tidak menghasilkan buah yang baik dalam hidup kita, tidak menghasilkan karakter hidup yang baik, tidak menghasilkan kelakuan-kelakuan yang baik. Jangan sampai kita menghasilkan kelakuan-kelakuan yang buruk, kita menghasilkan karakter-karakter yang buruk. Tapi Tuhan mau dalam perjalanan hidup kita di tahun yang baru ini, mari kita menghasilkan buah yang baik. Hal ini sangat jelas dalam ayat tadi, kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Dari ayat ini kita melihat bahwa kenapa kita harus menghasilkan buah yang baik, karena ada suatu konsekuensi. Kalau kita tidak menghasilkan buah yang baik, kapak sudah tersedia pada akar pohon. Kalau pohon itu tidak menghasilkan buah, pasti ditebang. Karena itu tidak ada gunanya dan tidak ada artinya. Jadi kehidupan kita ibarat pohon, kalau tidak menghasilkan buah atau menghasilkan buah yang baik, maka kehidupan kita tidak berarti, tidak ada gunanya. Karena itu kalau kita menghasilkan buah yang baik, saya percaya kapak tidak tersedia pada akar pohon yang menghasilkan buah yang baik. Tapi kapak itu tersedia pada akar pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, karena itu pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Karena apa? Percuma hidupnya. Artinya bahwa ada suatu konsekuensi yang serius bila kehidupan kita tidak menghasilkan buah yang baik. Karena itu mengawali tahun yang baru di tahun 2023, mari kita berdoa. Mari kita berkomitmen kepada Tuhan. Tuhan, saya mau menghasilkan buah-buah yang baik dalam hidup saya, dalam keluarga saya, dalam pekerjaan saya, dalam tugas dan tanggung jawab saya, dimanapun saya berada. Tuhan, saya rindu tahun 2023 ini, saya menghasilkan buah-buah yang baik. Karena ketika kita menghasilkan buah yang baik, saya percaya tidak ada konsekuensi yang serius. Ada konsekuensi yang serius bila tidak menghasilkan buah yang baik. Kapak sudah tersedia pada akar pohon. Jangan sampai kapak itu melayang di tahun 2023. Karena Tuhan menilai kita ibarat pohon tidak menghasilkan buah yang baik. Tapi saya percaya sebagai umat kita terus belajar dan berproses untuk terus menghasilkan buah-buah yang baik dalam kehidupan kita. Alasan kedua kenapa kita harus menghasilkan buah yang baik dalam ayat 8,
Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Jadi kenapa kita harus menghasilkan buah yang baik? Karena itu tanda pertobatan kita. Apa bukti kita sudah bertobat? Yaitu kita menghasilkan buah-buah yang baik dalam hidup kita. Tapi bisa juga dibalik bahwa buah-buah yang baik itu dihasilkan dari suatu pertobatan. Tidak ada buah-buah yang baik tanpa ada suatu pertobatan. Jadi menghasilkan buah yang baik itu sangat penting dalam hidup kita sebagai umat. Karena alasan yang kedua itu tanda pertobatan kita. Jadi sebagai umat kita perlu bertobat. Karena ketika kita bertobat, disitulah kita akan menghasilkan buah yang baik, tapi juga memberi bukti bahwa kita betul-betul sudah sungguh-sungguh bertobat. Tidak ada buah yang baik, itu pertanda kita belum bertobat. Sementara dalam menjalani kehidupan ini sebagai umat, sebagai orang percaya, kita perlu bertobat dari dosa-dosa kita. Supaya kita bisa menghasilkan buah-buah yang baik dalam kehidupan kita. Jadi menghasilkan buah yang baik itu tanda bahwa kita sudah sungguh-sungguh bertobat. Kalau kita sudah sungguh-sungguh bertobat itu tandanya bahwa kita sudah sungguh-sungguh percaya, sudah sungguh-sungguh beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan penyelamat kita. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini yang mengajar dan menasihati kami menghasilkan buah yang baik. Tuhan tolong kami supaya tahun 2023 kami menghasilkan buah-buah yang baik dalam hidup kami. Karena ada konsekuensi yang serius bila kami tidak menghasilkan buah yang baik. Karena menghasilkan buah yang baik itu suatu tanda pertobatan kami. Roh yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami. Dan sanggupkanlah kami untuk bisa memperlakukan firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat-Mu bagi umat-Mu dalam perjalanan hidup di tahun 2023. Jaga, lindungi dan bentengi kami semua. Yang sakit hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Allah. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.